Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Santika. Nama saya Nur Aini. Nama saya Jumrawati. Kami dari program studi ekonomi syariah semester 6 lokal B, Stai Aulia Urasyidin Tembilahan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan pembahasan memahami budaya dan perbedaan budaya serta komunikasi dengan orang budaya asing. Selamat menyaksikan. Ya, apa sih? Kau ngapa? Ya, tadi aku lihat dari situ kamu kayak sedih, termenung aja. Ada masalah apa sih? Ceritalah. Gimana ya ngomongnya? Aku kan sama pacar aku tinggal 2 bulan mau menikah kan. Tapi orang tua aku tuh tidak setuju. Loh, kenapa? Karena pacar aku mau datang ke rumah dengan membawa uang panai hanya sebesar 50 juta. Sedangkan kan kamu tahu aku orang Bugis. Dan kamu tahu kan orang Bugis itu kan terkenal sama uang panainya. Nah, orang tua aku maunya 150 juta. 150 juta? Banyak sih. Iya, maka dari itu. Terus selain daripada itu, orang tua aku juga menginginkan pasangan kami itu dalam keluarga kami orang Bugis. Tapi gimana, pacar aku ini bukan orang Bugis. Jadi dia orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Jadi kami tuh kayak beda budaya gitu kan. Jadi orang tua aku itu adatnya mau betul-betul adat sesuai nenek moyang kami, sedangkan pacar aku tak mampu gitu memenuhinya. Gimana dong? Emang kamu sudah pernah ke rumah calonmu? Udah, dan orang tua mereka setuju-setuju aja sih dengan hubungan kami. Tapi kami tuh betul-betul kayak berbeda budaya. Mereka kan dalam keluarga mereka bahasa Jawa, sedangkan aku kan nggak mengerti gitu. Jadi gimana dong, budaya kami kan beda. Emang mereka kental dengan bahasa Jawanya? Iya, dan keluarga kami juga sangat kental dengan budaya kami. Gimana dong ya solusinya? Untuk supaya tidak terjadi lagi perbedaan budaya yang terlalu signifikan pada saat ini? Gimana ya? Teman-teman, dari video tadi kan kita bisa tahu bagaimana perbedaan budaya itu bisa menghambat dari niat baik seseorang. Seperti contohnya pada video tadi, dia akan melangsungkan pernikahan antara gadis yang bersuku Bugis dengan seorang pria yang bersuku Jawa, di mana di sana terdapat ketidaksamaan budaya antara budaya Bugis dengan budaya Jawa. Jadi kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antara budaya ini bisa diartikan sebagai pertukaran informasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dari dua orang yang berbeda secara budaya, kemudian menghasilkan komunikasi. Jadi itu yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda budaya. Kemudian seringkali perbedaan budaya ini sering diartikan dari perbedaan suku, kemudian perbedaan etnis, perbedaan bahasa. Nah, jadi jika kita mendengar kata perbedaan budaya, yang muncul di benak kita itu adalah
perbedaan suku, perbedaan etnis, kebiasaan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya perbedaan itu tidak hanya bisa dipandang dari suku, bahasa atau lainnya, tetapi juga perbedaan ini bisa kita lihat dari jenis kelamin. Nah, itu juga terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian juga ada perbedaan secara pekerjaan. Nah, dari pekerjaan ini bisa kita lihat perbedaan antara para petani dengan nelayan, itu juga termasuk perbedaan. Kemudian juga ada perbedaan dari tingkat pendidikan, misalnya perbedaan dari tingkat pendidikan SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita perlu mempelajari dari perbedaan budaya ini? Yang pertama, kenapa kita perlu mempelajari perbedaan antar budaya? Tentunya khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, pastinya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya perbedaan. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak menemui perbedaan agama, kebiasaan, tingkat pendidikan, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian juga kan kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 1348 suku bangsa, kemudian juga terdiri dari sekitar 700 lebih suku atau bahasa juga. Tentunya dengan adanya banyak suku bangsa, banyak bahasa, tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Kita harus bisa saling mengerti antara budaya satu dengan budaya lainnya. Kita juga harus saling mengerti antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Agar apa? Agar nantinya ketika kita mengalami komunikasi antara misalnya orang dengan suku Bugis terhadap komunikasi orang suku Jawa, bisa saling memahami dan tidak terjadinya perbedaan. Dari kita mempelajari komunikasi antar budaya ini, yang pertama tentunya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita memandang perbedaan, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan antar suku, agama, kemudian kebudayaan, dan lain sebagainya. Salah satunya cara kita mengatasi perbedaan tersebut adalah menanamkan dalam diri kita sikap yang namanya sikap toleransi. Toleransi itu apa? Teman-teman tentunya sudah tahu bahwa toleransi ini adalah sikap atau upaya saling menghargai antara satu orang terhadap orang lainnya, antara suku yang satu terhadap suku yang lainnya. Jadi cara mengatasi perbedaan ini adalah salah satunya dengan cara kita saling toleransi antar sesama suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat dari kita mempelajari komunikasi antar budaya ini adalah kita bisa menimbulkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya ini, tentunya kita sudah tahu sikap kita harus seperti apa saat berkomunikasi dengan orang yang budayanya berbeda, kemudian kita harus bagaimana. Tentunya dengan kita memiliki ilmu komunikasi antar budaya ini, bisa menciptakan sebuah komunikasi yang lebih efektif atau komunikasi yang lebih baik. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya itu, kita juga bisa memperoleh manfaat bagaimana caranya kita mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, misalnya kan dalam komunikasi antara suku Bugis dengan suku Jawa, jadi kita sudah tahu apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut. Kita juga akan tahu bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya nih, tips atau cara-cara menghadapi hambatan atau mengatasi hambatan pada komunikasi antar budaya. Yang pertama itu dalam komunikasi antar budaya ini sering terdapat yang namanya mindfulness. Mindfulness ini apa? Mindfulness ini merupakan kesiapan diri kita, di mana kita itu mempersiapkan diri kita untuk merubah cara pandang dan motivasi untuk menggunakan cara pandang dalam menghadapi perbedaan budaya dan siap bereksperimen. Maksudnya apa? Mindfulness ini adalah kita harus benar-benar siap, kita siap pada diri kita sendiri untuk merubah cara pandang kita terhadap kebudayaan lain. Misalnya pada umumnya kita itu berpikiran, oh orang suku Bugis itu uang panennya mahal ya. Jadi itu tentunya kan menjadi pola pikir kita bahwa suku Bugis ini adalah orang yang dengan mempersulit orang lain untuk mempersunting anak gadisnya, misalnya seperti apa. Jadi kita harus merubah pola pikir kita terhadap suku tersebut. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana budaya-budaya di suku tersebut, kemudian apa saja yang menyebabkan
dia bisa menempatkan uang panah yang begitu tinggi, kemudian kita harus menyesuaikan bagaimana seharusnya baiknya antara suku tersebut bisa dengan baik melakukan komunikasi dengan suku yang lainnya. Kemudian salah satu penyebab sulitnya komunikasi antar budaya ini ada yang namanya mimetism atau pola pikir atau ketergantungan dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, seperti yang kebiasaan pada suku Bugis tadi. Kebiasaan untuk menikahkan anak gadisnya dengan sesama suku dia. Kemudian juga ada kebiasaan untuk menaikkan uang panah yang begitu tinggi. Nah, jadi ini merupakan salah satu hambatan dalam komunikasi antar budaya ya. Kita memang boleh berpandangan atau berpikir sesuai dengan nenek moyang kita terdahulu, kemudian dengan adat istiadat, tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya. Pada zaman sekarang kita ini hidup di zaman apa? Kita sudah hidup di zaman modern, otomatis kita juga harus bisa membaurkan budaya kita dengan budaya-budaya yang baru. Dalam artian apa? Kita membaurkan budaya kita dengan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur nilai-nilai budaya kita yang telah lama. Kemudian selanjutnya ada tips efektivitas atau efektif dalam komunikasi bisnis antar budaya. Yang pertama, agar komunikasi kita dengan budaya lain itu bisa berjalan secara efektif, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyadari perbedaan atau kita harus sadar dengan adanya perbedaan. Kemudian yang kedua, kita harus menganggap kita harus menghilangkan anggapan atau pikiran pada pola pikir kita itu bahwa perbedaan itu pada dasarnya tidak penting. Kita harus menghilangkan pola pikir yang seperti itu. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya perbedaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada bagaimana dalam kita berkomunikasi itu kita harus mengingat bahwa makna komunikasi itu disampaikan dengan melalui pesan atau melalui komunikasi, bukan dengan gerak-gerik. Dan yang terakhir adalah kita harus mempelajari bagaimana budaya-budaya yang ada di luar budaya kita, bagaimana budaya-budaya suku-suku lain, kita juga harus mempelajari budaya mereka. Jadi tadi ada 4 tips agar komunikasi dengan budaya yang berbeda itu berhasil. Yang pertama, kita harus menyadari atau menerima setiap perbedaan. Kemudian yang kedua juga kita harus bersikap menganggap penting perbedaan, tetapi juga mempelajari bagaimana caranya perbedaan tersebut tidak menciptakan perpecahan di antara kita. Kemudian juga kita harus mempelajari budaya-budaya luar agar kita tahu misalnya budaya orang Malaysia seperti apa, kemudian budaya Thailand seperti apa, agar nantinya kita dalam berkomunikasi bisa berkomunikasi secara efektif tanpa melanggar perpecahan-perpecahan antar budaya. Karena sejatinya perbedaan itu bukan diciptakan untuk membuat perpecahan, tetapi kita harus bersyukur dan mensyukuri serta menerima adanya perbedaan. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan diskusi lagi, kita akan membahas lagi bagaimana tips atau trik komunikasi dengan orang yang berbahasa asing. Di sini sudah ada teman saya yang kece-kece, bisa teman-teman lihat tuh. Hai. Sapa dulu kameranya. Halo. Namanya siapa? Mbak Wati Nur Aini. Oke, jadi kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi dengan orang yang berbahasa asing. Nah, oke teman-teman, kali ini kan saya akan mewawancarai kalian mengenai bagaimana seharusnya komunikasi kita itu dengan orang yang berbahasa asing atau dengan orang yang berbudaya asing. Nah, menurut pandangan teman-teman di sini, apa sih sebenarnya komunikasi dengan orang yang berbahasa asing itu? Gimana sih konsepnya? Ini bagaimana menurut pandangan teman-teman mengenai komunikasi dengan orang yang berbahasa asing? Mengenai komunikasi dengan budaya asing. Komunikasi dengan budaya asing itu menurut gambaran dan pemikiran dari pendapat saya yaitu berkomunikasi dengan orang-orang asing dan kita bisa beradaptasi dan kita bisa mengikuti apa kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Nah,
dengan berkomunikasi dengan budaya asing ini, kita harus mampu masuk dan beradaptasi ke dalam kebiasaan-kebiasaan lawan bicara kita. Tidak hanya itu, di sini juga kita harus memahami bagaimana sih orang-orang asing itu, kebiasaannya, terus bahasanya juga kita harus kuasai, terus adat istiadatnya juga. Jadi perlu sekali kita harus mempelajari komunikasi antar budaya asing ini. Oh, jadi intinya di sini adalah bahwa komunikasi dengan orang yang berbahasa asing ini adalah proses pertukaran informasi di mana kita sebagai orang Indonesia misalnya memahami bagaimana budaya orang asing, komunikasi orang asing dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, orang asing juga harus memahami bagaimana budaya kita. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Ya. Kemudian bisa gak nih teman-teman berikan bagaimana ilustrasi atau bagaimana gambaran dari komunikasi dengan orang yang berbahasa asing ini? Silahkan menurut Nur Aini. Kalau menurut saya, mungkin salah satu contoh kita ambil di misalnya kita sedang berpergian untuk melakukan sebuah bisnis. Kita ambil saja misalnya negara Pakistan, di mana kita tahu negara Pakistan itu merupakan negara yang mayoritasnya masyarakat Muslim. Jadi tentunya ketika kita ingin melakukan komunikasi, sedang melakukan meeting ataupun sedang melakukan rapat ataupun sedang melakukan transaksi-transaksi yang menyangkut tentang komunikasi ini kita harus mampu memahami bagaimana orang-orang sana ketika masuk waktunya sholat. Jadi sholat dengan tepat waktu itu sangat dipentingkan di sana. Jadi kita sebagai masyarakat misalnya yang non muslim harus mampu mengikuti tradisi ataupun kebiasaan orang-orang Pakistan di sana. Jadi intinya kita itu harus bisa memahami bagaimana tradisi orang di sana, Ya. kita harus mengikuti tradisi orang sana. Kalau menurut Jumral gimana nih inspirasi dari komunikasi dengan orang asing? Contoh gambaran selanjutnya mengenai komunikasi asing itu yang saya ketahui seperti di Prancis. Nah, di Prancis ini dia selalu menggunakan kata hello. Nah, kata hello ini selalu orang-orang Prancis gunakan karena kata-kata hello ini merupakan kalimat utama untuk saling berkomunikasi dan merupakan kalimat utama untuk memulai pembicaraan. Nah, seperti ketika kita naik bis. Nah, ketika kita naik bis itu, ketika kita mengucapkan kata hello, kita akan mudah untuk berkomunikasi dan akan memudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya seperti itu. Berarti kalau kita misalnya ke Perancis, kata dasar yang kita gunakan untuk saling sapa itu pada umumnya adalah hello. Hello. Ya. Kalau di Indonesia misalnya Assalamualaikum. hai, assalamualaikum ya. Jadi itu kita harus paham juga Bagaimana cara budaya orang di sana. Nah, jadi di sini saya ada timbul satu pertanyaan baru yang menurut saya ini sangat penting untuk dibahas. Menurut teman-teman, seberapa penting sih kita harus mempelajari komunikasi dengan bahasa asing ini? Jadi seberapa penting gitu komunikasi dengan bahasa asing ini untuk kita pelajari? Nah, kalau menurut saya sangat penting kita untuk memahami komunikasi dengan budaya asing. Nah, selain kita memahami tentang budaya asing ini, mendapatkan ilmu atau menambah ilmu, juga kita mengetahui bagaimana budaya-budaya orang asing yang biasanya jarang kita lakukan atau kita gunakan, tetapi kita bisa menggunakannya ketika kita berkomunikasi dengan orang asing tersebut. Nah, jadi di situ merupakan ada tambahan ilmu yang kita dapatkan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang asing tersebut. Sedikit juga mungkin benar apa yang dikatakan saudari Jumta. Di sini juga mengapa kita harus mampu memahami komunikasi dengan bangsa asing itu sangat-sangat penting. Karena dimana kita tahu kita banyak perbedaan ataupun kita banyak suku, banyak budaya, banyak ras, banyak etnis. Jadi kita harus mampu memahami orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita tidak bisa hanya memahami budaya kita sendiri. Karena kita merupakan negara yang mayoritasnya banyak perbedaan. Berarti pada intinya memang dalam mempelajari budaya dengan komunikasi dengan orang asing ini sangat penting ya untuk kelancaran nanti bisnis kita, kelancaran komunikasi kita nanti pada saat berbisnis dengan orang asing, dan banyak sekali. Jadi intinya kita harus mempelajari komunikasi dengan orang bahasa asing. Kalau untuk
tips-tips dalam kelancaran kita berbahasa asing atau kelancaran kita berkomunikasi dengan orang asing itu ada tips-tips khusus nggak dari kalian supaya komunikasi kita itu lancar, mudah dimengerti, efektif dan efisien? Sebelum kita berkomunikasi dengan budaya asing itu, kita harus mengetahui dulu apa yang harus kita pahami terlebih dahulu, bagaimana cara-caranya agar kita bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, di sini ada tips menurutku saya yang bisa kita bisa kita lakukan. Yang pertama, memahami dengan baik budaya dan karakter umum lawan bicara kita. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu budaya-budaya lawan bicara kita itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita juga bisa beradaptasi bagaimana budaya-budaya mereka, kita juga mengikuti budaya-budaya mereka, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu berpikir dan bertindak dengan fleksibel. Jadi kita sebelum berkomunikasi dengan orang asing itu, kita harus berpikir dan bertindak apa yang seharusnya kita lakukan. Tidak boleh kita egois dengan ucapan dan tingkah laku kita yang tidak mereka sukai. Jadi kita harus betul-betul memahami, berpikir dan bertindak dengan fleksibel. Selanjutnya yaitu gunakan bahasa sederhana dan jelas. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan jelas agar lawan bicara kita itu dapat mengerti dan memahami. Kalau dari saya sih mungkin tidak banyak. Di sini mungkin salah satunya betul yang dikatakan saudari Jumra tadi, itu adalah tips bagaimana kita untuk melakukan komunikasi dengan budaya asing. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan, mungkin kita bisa melakukan riset kecil ataupun bisa melakukan bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar atau teman-teman kita yang memiliki budaya asing ataupun budaya-budaya yang lainnya. Mungkin kita bisa tahu bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana tingkah laku mereka, adat istiadat mereka seperti apa. Selanjutnya mungkin bisa juga melakukan hubungan yang personal. Di sini kita harus bisa membangun chemistry dengan lawan bicara kita yang berbeda budaya. Jadi dengan kita melakukan chemistry ini, kita bisa menyambungkan komunikasi kita dengan bagus gitu kan. Selanjutnya mungkin komunikasi yang bisa kita lakukan adalah komunikasi verbal dan non-verbal, di mana komunikasi verbal ini sebuah media, bisa media telepon ataupun media yang lainnya. Dan untuk komunikasi non-verbal, di mana kita mengekspresikan diri kita, gerak-gerik kita, ekspresi mimik wajah kita itu seperti apa ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbudaya lain. Gestur tubuh kita. Ya. Oke, jadi intinya memang dalam kita akan melaksanakan komunikasi dengan budaya asing ini, yang pertama tentunya kita harus memahami terlebih dahulu budaya orang tersebut. Kemudian juga kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tersebut. Kemudian juga tadi yang dikatakan oleh Nur Aini bahwa kita bisa saja melakukan komunikasi verbal ataupun komunikasi non verbal. Nah, jadi dari setiap yang kita lakukan itu tentu akan menghasilkan efek. Kalau untuk komunikasi dengan orang berbahasa asing ini, apakah mungkin akan terdapat efek positif ataupun efek negatif? Nah, jadi menurut teman-teman, gimana sih efek positif dari komunikasi ini, kemudian bagaimana efek negatifnya? Mungkin untuk efek positifnya, ya kita tahu kalau kita berkomunikasi dengan orang budaya asing ataupun orang yang berbeda budaya dengan kita, tentunya efek positifnya yang kita ambil itu adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Jadi tidak sembarang perkataan ataupun sembarang tingkah laku yang kita lakukan dengan orang-orang yang berbeda budaya. Mungkin di situ efek positifnya. Kalau untuk efek negatifnya, saya rasa untuk kita mempelajari komunikasi antar budaya ini tidak ada efek negatifnya, karena dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya ini adalah suatu ilmu yang baik untuk kita. Jadi untuk efek negatifnya tuh saya rasa tidak ada. Mungkin efek negatifnya nanti lebih ke dampak kita, mungkin kegagalan kita dalam menjalankan komunikasi. Ya, mungkin seperti itu ya dampak negatifnya. Kalau dari saudari Jujum bagaimana nih? Kalau dari saya, yang sudah saya katakan seperti tadi, yaitu mendapatkan ilmu. Jadi kita selain daripada mendapatkan ilmu itu, kita juga mampu berkomunikasi secara global. Nah, jadi kita itu bisa
kita tidak hanya mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, tetapi kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang jarang kita lakukan, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang asing. Nah, seperti itu. Jadi efeknya itu kita lebih berpengetahuan luas gitu ya. Iya. Bukan hanya dengan budaya kita saja, tapi kita juga bisa mengetahui budaya asing. Budaya asing. Oke, mungkin sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi sedikit mengenai komunikasi dengan orang berbudaya asing. Semoga dengan kita mempelajari komunikasi dengan orang berbudaya asing ini nanti bisa mempermudahkan kita dalam menjalani bisnis. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah itu adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Perbedaan bukan ada untuk perpecahan, tetapi kita harus bisa mensyukuri perbedaan dan menikmati setiap kebersamaan. Jika kita tidak bisa mempersatukan perbedaan, maka kita mempersatukan persamaan yang ada dan melupakan perbedaan tersebut. Oke guys, sekian dari video pemaparan kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.